KBR Inspiratif Terpercaya. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Diskusi Psikologi Persembahan Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Dan kali ini masih bersama saya Don dan juga ada Yasmin di sini. Hai Warriors, apa kabarnya nih? Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya. Don, Hai. sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, Alhamdulillah, sehat. puji Tuhan. Lu gimana, Yasmin? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik gitu. aja ya. Kenapa ragu ngomong baiknya? Karena rasanya ada yang kurang gitu, kayak kurs gimana gitu. Kayak kurs gitu ya. Iya. Atau jangan-jangan lu lagi ngerasa ini nih, menjadi manusia yang gak berguna atau yang gak dianggap, atau lagi dianggap gak kekasih yang gak dianggap. Wow, kenapa dari rasa kurs langsung jadi gak berguna dan gak dianggap. Tapi kadang-kadang ya, jujur hari ini lo jadi kayak psikolog itu membaca mata batin. Enggak ya, psikolog gak gitu ya, psikolog gak baca gitu. mata batin. Tapi memang menjawab pertanyaan lu Don, gue sering sih merasa kok kayaknya hidup gue begini ya, kok gue tuh berguna gak sih buat orang lain, gue berguna gak sih buat diri gue sendiri bahkan gitu. Eksistensial sekali gitu pertanyaan-pertanyaannya, tapi ngerasa gak dianggap, ngerasa mungkin lebih tepatnya nggak utuh gitu kali ya. Itu sering sih ngerasa galau-galau kayak gitu. Sama sih. Nggak tahu ya, kalau menurut gue sih manusiawi ya. Kalau kita ngerasa tiba-tiba ini bukan pandangan ahli ya, menurut pengalaman gitu loh. Kalau tiba-tiba ngerasa gagal aja, wah gue nih useless banget, gak berguna. Bener, nih, terutama gitu lagi pas ngerasa gagal. Betul. Atau ditolak gitu ya. Ditolak sama perusahaan atau gimana? Sama perusahaan, calon kerjaan, kadang-kadang calon mertua juga gitu ya. Waduh, calon mertua nolak, berat banget. Tapi gimana nih ketika kita merasa banyak kekurangan itu, kenapa gitu ya? Larinya tuh jadi merasa kurang utuh dibandingin mungkin orang lain. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita tuh ngerasa belum sepenuhnya jadi manusia yang utuh gitu? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, emangnya manusia yang utuh tuh kayak gimana sih? Kadang-kadang bingung juga gitu kan. Apa kita kurang utuh sebagai manusia? Iya. Kita sudah lengkap nih. Padahal ya kan badan tuh lengkap rasanya secara organ tubuh tuh lengkap gitu. Jadi apa yang kurs gitu ya? Nah, daripada kita semakin bingung, mending kita langsung bahas bareng-bareng aja ya sama psikolog yang juga sudah hadir bareng kita di sini. Dan kita sudah kedatangan seorang psikolog yang bakal membantu menjelaskan seputar bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Ada Kak Jennifer. Hai Kak Jen, apa kabar? Hai, baik. Kalian apa kabar? Baik Kak Jen. Masih agak kurang-kurang gitu dia. Semoga setelah ngobrol sama Kak Jen kita menemukan apa itu arti menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, tapi kita coba cari tahu dulu ya, kenalan sama seorang Kak Jennifer. Ini siapa sih? Kak Jennifer ini adalah psikolog yang juga aktif sebagai content creator psikologi di Instagram pribadinya @jen.psikolog. Dan juga kayaknya saat ini nih Kak Jen lagi membangun aplikasi dan website berbasis kesehatan mental sekaligus biro psikologi yang bernama Fathom. Ih, keren sekali ya. Keren banget Kak Jen. Nah, ini biar nggak menerka-nerka lagi, seperti apa sih manusia seutuhnya atau manusia, apakah kita ini sekarang jadi manusia setengah manusia atau gimana nih? Setengah mateng gitu ya. Sebenarnya apa sih self-fullness atau perasaan utuh menjadi manusia itu Kak Jen? Oke, sebenarnya ini pembahasannya deep banget sih. Biasanya kan orang-orang kan bahas tentang self-love yang lebih basic lah. Kalau bicara tentang self-wholeness tuh udah benar-benar dalam banget. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang self-wholeness, mungkin aku akan menjelaskan beberapa hal dulu nih, biar kita satu pandangan dulu. Jadi self-wholeness ini itu part of self-belonging. Sebenarnya, bagian dari self-belonging. Jadi kita itu punya tahapan-tahapan nih. Kayak kalau dibikin dalam bentuk segitiga piramid gitu, kita tuh ada tahapan-tahapan, makin lama makin kerucut ke atas. Nah, self-wholeness itu bagian yang paling atas. Nah, ada apa aja sih di step-stepnya? Pertama tuh ada self-awareness. Ketika kita sadar, ketika kita bisa observasi terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap lingkungan kita, terhadap alam, itu self-awareness. Peduli, mulai perhatian, dan mulai care dengan diri kita sendiri, kayak gitu loh. Jadi lebih ke observan. Nah, habis itu baru kita naik lagi nih ke self responsibility.
Nah, di self responsibility ini mencakup apa? Disiplin, keberanian, dan rasa bahwa kita itu bisa diandalkan. Nah, biasa-biasa yang gini-ginian itu akan berhubungan sama apa? Kita merasa kita berguna atau tidak. Yang tadi loh, pembahasan kalian yang tadi. Nah, itu part of self responsibility. Nanti naik lagi nih, kayak naik kelas, next step lagi, itu apa? Self forgiveness. Oh, memaafkan diri sendiri. Yes, memaafkan diri kita sendiri, mulai menerima segala masa lalu kita. Ya namanya kita manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan masalah. Jadi kita mulai menerima segala kesalahan yang sudah kita perbuat dan kita tidak mengulanginya lagi di saat ini maupun di kemudian hari. Kemudian baru next step-nya lagi, kita akan mencapai namanya self-love. Jadi self-love itu di bawah tingkatan self-wholeness. Nah, di self-love ini tentang apa? Tentang kepedulian, tentang compassion terhadap diri kita. Kayak gitu. Terus baru yang paling atas, self-belonging. Nah, self-belonging ini baru berhubungan dengan joy, berhubungan dengan wholeness, kayak gitu. Jadi memang ada step-stepnya. Kadang orang tuh suka mencampur adukan. Jadi tiba-tiba mau self-wholeness nih, ya nggak bisa. Step by step dulu nih. Gitu, nggak bisa langsung. Iya sih, jadi ada 5 tahapan tadi gitu ya, membentuk sebagai segitiga. Namanya segitiga apa nih ya? Segitiga self berarti ya. Kita coba tanya ke Kak Jen, coba tahu Kak Jen lebih tahu. Apa ada namanya atau emang bener Kak? Sebenarnya nggak ada nama yang benar-benar signifikan sih. Itu hanya kayak gambaran supaya lebih dimengerti, lebih mudah untuk dimengerti. Kayak gitu. Tapi ya Yasmin dan juga Kak Jen, sebenarnya si self-wholeness ini sendiri itu lagi apa namanya, bukan kurang viral ya, atau lagi nggak jarang didengar gitu loh. Belum menjadi topik bahasan ya tadi sebiasa kayak self love, self acceptance. Self love tuh paling banyak lagi diomongin sekarang, self love gitu. Tapi si self love itu ada di tingkatan keberapa Kak Jen? Keempat. Jadi sebelum dia satu tingkatan di bawah self belonging. Oh, kita udah naik satu level nih ceritanya, terdepan dan karena masalahnya gini loh, Yasmin dan juga Kak Jen, banyak banget ya. Gue mau self love deh, gue mau liburan atau mau apa bla bla bla. Kita udah sering mendengar kayak gitu loh. Iya kan? Tapi pernah nggak sih dalam nama mau self love gitu ya, mau healing gitu, pulang-pulang tetap aja kok nggak ngerasa utuh ya. Nah itu tuh. Berarti lu naik tingkat. Gimana cara biar bisa naik tingkat gitu ya? Naik kelasnya gimana? Berarti ciri-cirinya apa sih nih Kak Jen kalau kita ngerasa nggak utuh atau belum mencapai self wholeness itu tuh seperti apa cirinya? Oke, gini sih. Kalau ngomongin tentang self-wholeness, tadi belum sampai definisi. Oke, mungkin aku jelaskan dulu definisinya apa. Self-wholeness itu adalah ketika kita sadar sepenuhnya tentang apa yang kita alami, tentang apa yang kita lakukan, tentang penerimaan diri secara penuh, baik segala kelebihan dan kekurangan kita. Sebenarnya mirip-mirip dengan self-love, tapi jauh lebih deep lagi. Kenapa dibilang jauh lebih deep? Karena ini bukan tentang diri kita doang. Ini akan berhubungan tentang orang lain juga. Oke. Secara fisik utuh, betul, tapi deep inside belum tentu utuh. Kayak gitu loh. Itu yang kadang membuat kita tuh ngerasa apa, kosong. Nah, di dalam self-wholeness ini ada dibagi 3 bagian sebenarnya. Secara emosional, secara nurture, dan secara connected. Connected ini yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pembelajaran, bagaimana kita learning to be better, kayak gitu loh. Menjadi versi yang lebih baik dari diri kita, kemudian kita bagaimana serving others. Jadi self-wholeness itu bukan tentang diri kita, walaupun katanya tuh self, tapi nggak tentang diri kita doang. Terus bagaimana hubungan kita dengan orang lain, connect-nya kita dengan orang lain maupun dengan alam semesta kita, kayak gitu. Jadi nggak seputar kita mulu. Makanya kesannya orang-orang suka bilang kan, orang yang self love itu egois, orang yang self bla bla itu egois. Namanya udah self gitu kan. Padahal enggak. Terus kalau dalam emosional itu seperti apa? Emosionalnya berhubungan dengan yang tadi, self awareness, tahapan-tahapan tadi. Self awareness, self worth-nya kita, gimana kita memfulfill diri kita sendiri. Kalau yang nurture itu berhubungan dengan body, mind, and spirit. Kalau spirit itu biasa berhubungan dengan spiritual. Kayak gitu. Jadi wholeness itu harus mencakup semua hal yang tadi aku sebutin. Itu baru namanya self wholeness. Wow. Banyak sekali aspeknya ternyata. Berarti kita harus mencari itu semua atau
let's say kata lebih enaknya mencari kesempurnaan gitu ya, Yasmin ya. Kadang-kadang sesuatu yang udah utuh kayak lingkaran aja, lingkaran Iya. yang utuh, perfect gitu kan, Iya. bulat itu Heeh. again it's perfect gitu, Betul. sempurna. Jadi Kak Jen, apakah mencari kesempurnaan bisa membantu kita menjadi manusia seutuhnya? Tidak. Tidak Jawabannya kan? tidak. Tidak ada Waduh, manusia yang sempurna. kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kan Allah. lagi show enggak? Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena Betul, kita betul. pasti akan penuh dengan flow. Ya. Kenapa kita penuh dengan flow? Menurut aku flow itu it's okay, nggak apa-apa. Flow yang membuat kita jadi belajar. Bayangkan kalau kita semua itu sempurna. Membosankan sekali hidup ini. Ya nggak? Kita Setuju, nggak Pasti. naik kelas lagi tadi Ya. tuh nyari-nyari gitu ya. Betul. Yang membuat hidup lebih bermakna itu karena kita belajar dan terus belajar untuk benar-benar memahami diri kita sepenuhnya. Manusia itu sangat dinamis. Kita yang dulu sama kita yang sekarang pasti beda. Kita yang sekarang sama kita yang di masa depan pasti beda. Pola pikir pasti berbeda. Jadi nggak ada kayak rumus pasti. Jadi manusia tuh harus kayak gini. Enggak. Nggak ada rumus pastinya. Gitu. Jadi bisa dibilang it's about selalu belajar ya Kak Jen? Betul. Harus selalu belajar, memahami, understanding, kayak gitu. Kalau belajar terus kan capek ya. Berat Benar-benar. manusia tuh. Iya, berat. Ternyata kita masuk ke dunia ini memiliki tanggung jawab juga gitu ya. Dan Ya, betul. dan benar sih tadi aku setuju dengan Kak Jen, kita punya flaws, kita punya banyak kekurangan, kita punya emosi positif, emosi negatif, dan mungkin seringnya kita lebih fokus ke emosi-emosi yang negatif ya. Sehingga kalau kita lagi ngerasa takut, sedih, dan pokoknya segala hal yang emosi yang negatif itu makanya bisa bikin kita jadi ngerasa kayak aduh kok hidup gini banget gitu ya. Tapi nih Kak Jen, apakah dengan kita memiliki perasaan-perasaan atau emosi yang negatif tadi gitu, misalnya bahkan kadang-kadang nggak hanya sampai memiliki tapi kita juga mendinai gitu kayak enggak gue nggak sedih, enggak gue nggak takut, atau enggak gue nggak lagi marah kok, itu apakah membuat kita menjadi less human gitu, menjadi tidak menjadi lagi-lagi manusia yang seutuhnya? Seperti pengertian yang tadi, manusia seutuhnya itu adalah manusia yang menerima segala flow and flowless-nya dia. Jadi ketika kita mendinai perasaan kita, itu ya aku nggak bisa bilang itu artinya mereka nggak jadi manusia seutuhnya, karena kita nggak punya hak untuk menjudge lah seseorang, oh kamu manusia seutuhnya, kamu nggak. Fokus aku nggak lebih ke sana, karena balik lagi self-wholeness itu harus dari diri sendiri, bukan dari pandangan orang lain. Pandangan orang lain boleh dijadikan sebagai kayak masukan lah, tapi bukan berarti sebagai patokan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya apakah dengan mendinai perasaan-perasaan negatif kita itu adalah suatu hal yang baik? Tentu tidak. Karena perasaan itu yang membuat kita itu jadi manusia. Kita bukan robot. Kalau robot mungkin nggak ada perasaan gitu kan. Kamu mungkin ngomong sama Siri, kamu bilang Siri gimana, mungkin Siri juga nggak ada ngomong apa-apa, karena ya memang no feeling, nggak kayak kita yang complicated sekali. Manusia itu adalah makhluk paling complicated kalau menurut aku, makhluk hidup yang paling complicated. Jadi ketika kita mendinai perasaan kita, itu hanya akan memunculkan ketidaksadaran. Self-awareness yang tahapan paling bawah itu jadi tidak terpenuhi. Oh, malah balik ke paling bawah dan malah nggak terpenuhi gitu ya. Karena kita nggak sadar, kita nggak aware. Kayak gitu Menarik loh. sih, menarik apa yang dikatakan Kak Jen. Berarti kalau kita deny, bukan hanya yang negatif-negatif aja sih, Yasmin. Kadang mungkin gue nggak tahu perasaan kita kepada seorang atau apa itu masuk negatif atau positif. Nggak tahu mana ya? Iya. Susah sekali pertanyaannya Bang Don. Iya, maksudnya apakah memang menjadi deny emosi negatif, terus juga kayak bukannya itu menjadi membuat kita lebih kuat Kak Jen. Maksudnya gua nggak sedih nih, gua nggak takut sebenarnya gitu loh. Gini, sedih bilanglah sedih, takut bilanglah takut, marah bilanglah marah. Jangan sedih pura-pura senang, marah pura-pura senang, nggak nyambung. Maksudnya gini, kita bukannya mendinai, kita menerima bahwa oh kita sedih, ya udah nikmati aja kesedihan itu, tapi jangan berlarut-larut kayak gitu. Menikmati kesedihan tuh boleh banget, itu membuat kita tuh feeling lebih human sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mendinai perasaan kita, perasaan sedih terus-menerus, sampai kapan kamu mau mengerti dirimu? Ibarat contohnya,
Ada anak kecil nih, dia lagi sedih. Terus kita sebagai orang tua bilang, jangan sedih, kamu nggak boleh sedih, kamu gini, harus gini, kamu tuh harus senang terus. Kira-kira sebagai seorang anak itu apa yang akan dia rasakan? Itu sama. Itu seperti orang tua yang memperlakukan anak kita dengan tidak adil kayak gitu loh. Dilarang untuk mengekspresikan kesedihan dan kemarahan. Akhirnya apa? Anaknya akan jadi apa? Tertutup. Emosional jadi lebih unstable kayak gitu. Iya. Wow, ini kita nge-host ya Yasmin ya. Tapi kok jadi kayak konsultasi nih. Bener ya, kita jadi belajar banyak banget, terbukakan sekali pikirannya. Dan bener sih, ketika kita, karena ini nyambung dengan pertanyaan sebelumnya tentang mencari kesempurnaan, lagi-lagi nggak ada yang sempurna. Manusia, benar, ada yang kecuali sempurna. Tuhan. Dan juga walaupun ini adalah sebuah piramida tadi ya, piramida tentang diri, ada 5 tahap, kita mungkin akan selalu berusaha untuk ayolah kita upgrade, kita naik kelas, tapi manusia dinamis gitu kan. Manusia bisa bolak-balik tadi dan makhluk yang paling ribet. Nah iya, itu setuju sih Kak Jen. Yang ribet gak cuma cewek loh, cowok juga. Manusia iya. Cowok cewek. Benar. Ini tadi pengen ngecek aja sih. Tapi kalau gitu nih Kak Jen, wajib nggak sih sebenarnya tahu bahwa kita sangat-sangat complicated gitu. Wajib nggak sih kita menjadi manusia yang utuh dan nggak boleh nggak sih? Iya, gitu boleh nggak sih setengah-setengah aja atau emang sebenarnya nggak boleh gitu? Karena menyambung tadi perkataan Kak Jen, ya itu membuat kita menjadi merasa lebih manusia gitu loh. Gimana itu Kak Jen? Boleh nggak setengah-setengah ya terserah kalian. Karena itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi lebih disarankan untuk menjadi orang yang self-wholeness. Kalau misalnya kita setengah-setengah, jatuhnya itu cuma baik doang. Padahal tujuan kita itu bukan cuma baik. Jadi orang baik itu baik, bagus gitu loh. Tapi tujuan kita adalah menjadi manusia yang jauh lebih bijaksana. Wanita yang lebih bijaksana, pria yang lebih bijaksana. Dan untuk mencapai kebijaksanaan itu seperti apa? Ya artinya kita harus benar-benar self-wholeness. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sisi dari kehidupan kita. Kayak gitu loh. Jadi baik atau enggak, aku sarankan lebih baik menuju ke self-wholeness. Walaupun aku tahu, nggak mudah. Ngomong mah gampang. Tindakannya itu loh yang susah gitu kan, tapi bukan berarti nggak bisa kayak gitu. Wow. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan yang lebih seru lagi bersama bersama Kak Jennifer, kita break dulu ya. Oke, Warriors, we're back. Kita lagi lanjut nih, mau ngobrolin tentang self-wholeness atau belongingness juga tadi ya nama lainnya, bareng sama Don, Yasmin, dan juga ada Kak Jennifer di sini. Nah, Kak Jen, pertanyaan lagi nih. Sekarang gue kalau mau nanya sama Kak Jen tuh tarik nafas dulu karena kayaknya bakal dalam banget gitu. Kak, banyak nih orang-orang yang masih bingung caranya untuk mendapatkan self-wholeness. Termasuk aku juga dan Don mungkin ya. Dan jadi kalau menurut Kak Jen sendiri gimana sih cara supaya kita bisa pelan-pelan mendapatkan jalan menjadi manusia yang seutuhnya? Oke. Sebenarnya pertama-tama mulai sadari dulu aja. Sorry. Jadi kita mulai untuk menyadari diri kita. Sebenarnya aku tuh orangnya seperti apa sih? Sebenarnya aku di lingkungan tuh seperti apa sih? Sebenarnya apa sih yang aku rasakan? Sebenarnya hal apa sih yang sering aku pikirin? Belajar sadar aja dulu. Tubuhku biasanya gimana sih responnya? Kita sadari dulu. Baik itu dari pikiran, perasaan, maupun tubuhnya kita. Terus kita mulai pelan-pelan menyadari orang lain juga. Oke, sikap aku ke yang lain tuh gimana sih? Yang berhubungan dengan orang lain. Sikap aku ke alam gimana sih? Ke binatang gimana sih? Kita menyadari dulu. Be mindful, kayak gitu loh. Kita menyadari apa yang terjadi saat ini juga, dan apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Dari menyadari dulu. Setelah kita menyadari, baru kita next step lagi. Kalau misalkan banyak hal yang membuat kamu trauma, membuat kamu sedih, kayak, oh ternyata nih setelah kita mencoba menyadari dan mengevaluasi, ternyata banyak kan negatif contohnya. Ya it's okay, nggak apa-apa, itu proses hidup gitu, itu bagian dari evaluasi. Yang perlu kita lakukan apa? Ya udah, oke, aku udah tahu, aku penuh dengan kekurangan, aku udah tahu ternyata banyak pengalaman-pengalaman di dulu itu banyak yang menyakiti aku, walaupun yang nyakitin aku tuh dari orang lain gitu misalnya. Artinya apa? Kita mulai pelan-pelan belajar untuk oke,
perlu nggak sih, worth it nggak sih kalau misalnya aku terus-menerus terjebak di masa lalu itu. Jadi kita mulai pelan-pelan belajar yang namanya self-forgiveness. Sebenarnya ikuti aja tahapan yang tadi di awal yang aku sebutin sih. Nah, baru setelah kita udah mengenali diri kita udah mencoba memahami kita udah coba untuk forgive dan acceptance dengan segala hal yang sudah terjadi dalam hidup kita, baru kita bisa self-love. Ibarat gimana kamu bisa sayang sama orang lain kalau kamu nggak kenal orang itu. Sama ke diri kita sendiri juga. Walaupun kita sama diri kita 24 jam nih, tapi belum tentu kita kenal sama diri kita. Ibarat aku coba tanya deh, oke, menurut Yasmin Amador, menurut kalian orangnya gimana? Coba, salah satu dulu deh. Aku orang Ladies first. Iya, oke. Ginian baru ladies first ya. Ini padahal lagi bingung aja sih dan mikir gak apa-apa ya gue. Because I'm gentleman. Ladies first. Baik, dan kalau ditanya orangnya seperti apa, aku orangnya introvert gitu ya. Terus suka binatang, tapi tuh bisa kemana-mana berarti ya Kak Jen. Kamu orang yang seperti apa tuh, aku mendefinisikan diri sendiri tuh bisa panjang banget gitu. Oke. Apalagi? Iya. Suka ungu nih, aku orang ungu soalnya di studio. Terus apa ya? Aku juga tipe orang yang senang belajar gitu. Aku nggak suka nunggu. Jadi cerita deh. Ini kayak Banyak masukin. ya. Ada yang mau swipe right habis ini? Pengen dimengerti sebenarnya. Kira-kira begitu kali ya Kak Jen. Ada lagi nggak? Udah dulu, nanti mungkin kita berikan mic-nya ke Don. Oke. Pertanyaannya tadi gimana Kak? Kalau kamu bisa mendeskripsikan dirimu, kamu orang seperti apa? Aku orangnya sebenarnya, to be honest, pemalu. Tapi nggak kelihatan kan? Masa seorang host itu harus pemalu? To be honest, pemalu. Mungkin makin kesini itu jatuhnya jadi lebih ke lebih sensitif. Oke. Udah itu aja. Terus apa lagi? Udah itu aja Kak Jen. Udah. Oke, gitu Berarti aja. tertutup mungkin ya, karena baru ngomong 1, 2 udah gitu aja. Enggak, sebenarnya enggak, karena yang paling menonjol sekarang itu sensitifnya itu. Sensitifnya. Gitu. Oke. Yang paling menonjol itu karena ya itu yang paling gua rasain sekarang gitu. Oke. Nah, coba perhatikan jawaban kalian. Bahkan kalian nggak bisa sebut sampai 10 poin. Ya. Artinya apa? Maybe kalian belum mengenali diri kalian sepenuhnya. Seperti apa? Tuh kan deg-degan kan. kita hari ini banyak PR-nya ternyata. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu harus 10 minimal. Manusia itu complicated. Nggak mungkin kita cuma 10 poin. Bahkan kita bisa 20, 30, 40, 50, betul. Bisa lebih gitu loh. Tapi mostly kita lihat aja, bisa nggak dia sebutin 10 poin. Tapi ngerti sih, mungkin nggak harus 10, tapi tadi cara kita ngomongnya aja udah banyak diemin dulu. Mikir ya nggak? Takut salah gitu, kayak takut dijudge. Ya kayak gitu tadi, tanya apa, malah suka ungu, suka apa. Iya, salah juga sih gue ya Allah. Nervous, Mbak. Tapi sebenarnya Kak Jen, definisi self-awareness tiap orang itu berbeda-beda berarti. Iya, betul. Soalnya ini nggak ada rumus, maksudnya nggak ada teori. Ini bukan teori. Ini kayak sebuah kata yang diciptakan gitu loh. Bukan teori yang diteliti. Apa itu self-awareness? Nggak ada. Jadi pengertian dari self-awareness setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang menganggap bahwa self-awareness itu adalah bagian dari ketika kita mulai step by step menuju versi yang lebih baik dari diri kita. Ada orang yang mengartikan dengan kayak kita menerima seutuhnya segala kelebihan dan kekurangan kita, titik selesai. Ada orang yang memang lebih deep. Kalau aku ambil yang lebih deep itu sih, pengertian yang lebih deep. Yang tadi aku bilang ada emosional, connected dengan nurture, dengan ya kayak gitu-gitu. Kalau menurut aku pribadi, self-awareness itu adalah ketika kita benar-benar bisa menjalankan hidup kita, baik itu lagi down, baik lagi senang sekalipun, lagi up banget, dan kita bisa menjalankan itu dengan kita nikmati. Kayak gitu loh. Kita menikmati dan kita ya tetap do our best untuk menyelesaikan permasalahan atau apapun yang sedang dihadapin sama kita. Dan kita nggak yang langsung terpuruk setengah mampus dan rasanya itu udah kayak oke, aku nggak mau hidup lagi kayak gitu. Karena kan sometimes kita di titik terendah kan. Betul. Tunggu dulu deh.
balik lagi ke yang sebelum pertanyaan ini, Kak Jen tadi bilang berarti kita belum mengenal diri kita sendiri. Pantesan selalu ngelamar kerja gagal di psikotes. Bisa jadi kayak gitu nggak sih? Ini bukan tentang kita harus cari kunci jawaban psikotes ya. Karena kita Iya. nggak tahu. Sesimpel kita nggak kenal aja diri sendiri, guys. Ya ampun, sangat terbukakan pikirannya. Bener ya? Bener sih. Itu nah kita Bisa. balik ke level 1 berarti nih, Don. PR kita masih di situ tuh. Wow. Iya. Oke. Tapi aku pengen menjadi seorang yang bisa sudah mulai mendefinisikan self wholeness. Iya. Kayak tadi Kak Jen dengan cukup tenang dan solid gitu ya bisa menjelaskan self wholeness menurut definisi seorang Kak Jennifer adalah tadi itu. Nah, orang-orang yang bingung seperti aku dan mungkin banyak banyak orang lain di luar sana tuh mungkin masih baru tahu, oh iya ternyata gue begini, ternyata gue begitu. Nah, sekarang lebih ke gimana kita menentukan definisi self wholeness kita sendiri kalau gitu, Kak? Betul, karena kalau to be honest nih, Kak Jen dan juga Yasmin, gue tuh kayaknya masih sebatas di self love. Oke. Ya, kalau gue ya self love itu juga ya buat alasan juga kadang self love gue pengen beli ini self love dong, padahal udah maksain banget pengen beli itu. Gue masih sebatas itu tuh, Kak Jen. Oke. Pengertian dari self wholeness itu kalau menurut aku itu nanti akan nemu dengan sendirinya sih. Karena setiap orang tuh punya cerita yang berbeda-beda. Sometimes pengalaman yang mengajarkan kita. Artinya kalau menurut aku guru yang paling baik itu pengalaman. Pengalaman dari kalian untuk mencapai self wholeness itu. Bukan dari mulut aku. Enggak. Aku juga lagi mencoba untuk menuju ke arah sana. Tapi yang akan membuat kalian itu mendapatkan pengertian atau definisi sesungguhnya itu adalah pengalaman. Kita belajar dari pengalaman. Dan pengalaman, masalah bikin kita lebih kuat. Kalau kamu mau jadi orang yang lebih bijaksana, sering-sering dapat masalah. Dan ketika dapat masalah, usahakan kita jangan ngeluh. Kita harus belajar untuk senang. Kenapa? Saatnya aku latihan nih. Nanti lama-lama, kamu akan melihat dan mencari benang merah dari segala hal yang terjadi dalam hidupmu, dan kamu bisa menemukan self-wholeness itu. Kayak gitu loh. Ibarat contoh, aku kasih perumpamaan nih, sedikit. Ada orang berpikir self-wholeness adalah ketika aku sudah bisa sukses mencapai segala hal, aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau. Tapi nanti di titik dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, apa? What next? Empty. Kayak, aku udah capai terus. Hilang arah, hilang tujuan hidup. Manusia hidup itu kan terus berjalan, nggak kelar-kelar ya, Sob. Nggak kelar-kelar. Berarti tadi kita ngomongin self wholeness sebagai titik tertinggi dari sebuah piramid itu seolah-olah itu aku tadi mikirnya kayak garis finish, ternyata self wholeness definisinya bahkan bisa berubah-ubah juga. Yes, betul. Kayak tercerahkan. Gua nggak tahu mau nanya apa lagi nih. Iya, jadi excited sih. Iya, jadi kayak mungkin aku di usia sekarang gitu ya, nggak usah di-disclose lah ya usia berapa. Udah punya definisi self wholeness seperti apa. Mungkin 5 tahun lagi bisa berubah. Mungkin tapi berubah juga bukan karena mau ganti tapi lebih karena aku udah dapat pengalaman-pengalaman hidup yang baru nih yang bisa bikin aku ngerasa kayaknya arah hidup gue ke sini deh jadinya. Yang bikin gue whole tuh kayaknya bukan yang dulu gue pikir 5 tahun lalu tapi yang sekarang ini gitu. Nice. Betul. Salah satu pelajaran tadi yang udah dikatakan Kak Jen itu adalah kita menerima kekurangan kita gitu ya, sebagai bagian dari diri kita gitu loh. Karena itu adalah hal yang sulit loh Kak Jen sebenarnya menerima kekurangan kita gitu loh. Gimana caranya? Cara yang paling simpel deh kalau kita menerima kekurangan kita gitu loh. Kadang itu yang kita udah tahu, tapi itu yang paling kita denial gitu loh. Tahu aja nggak cukup gitu rasanya. Iya, nggak mau tahu gue. Gimana itu Kak Jen? Oke, gini sih. Untuk menerima kekurangan, berarti kita harus sadar dengan kekurangan kita dulu. Kalau nggak kita bagaimana kita bisa tahu itu adalah kekurangan kita. Dengan kita sadar kekurangan kita, itu sebenarnya udah satu step kita lebih maju. Sebenarnya. Menyadari kekurangan kita adalah satu step lebih maju. Tapi kan, sorry Kak Jen, menyadari atau menerima? Menyadari dulu. Menyadari. Iya, jadi ketika kita menyadari kekurangan kita sebenarnya udah melangkah ke depan satu langkah nih. Tapi kan ada banyak langkah gitu kan. Nah, setelah kita sudah setiap hari ya, Kak. Betul, biar sehat. Nah,
Kak Jen? Ketika kita sudah melangkah satu langkah itu, yaitu dengan menyadari kekurangan kita, baru next step-nya adalah kita mulai berpikir, oke, aku ada kekurangan ini. Apa yang perlu aku lakukan terhadap kekurangan ini? Apakah aku akan membiarkan kekurangan ini? Ya udah, ini kan aku. Ya kamu harus menerima aku dengan segala kekuranganku, menjadikan itu sebagai sebuah alasan. Atau kita berpikir bahwa oke, aku ada kekurangan dan aku tahu kekurangan aku ini nggak baik. Bukannya aku hilangkan sepenuhnya, mungkin nggak bisa kita hilangkan sepenuhnya. Mungkin aku bisa coba untuk mengurangi. Darinya dulu aku itu orangnya sangat pemarah, dikit-dikit kalau marah banting barang, kayak gitu kan. Oke, mungkin aku kurangi tindakan aku yang melempar barang. Marah boleh, tapi aku kurangi tindakan aku yang melempar barang. Artinya apa? Ada sebuah action yang kita lakukan. Ketika kamu sudah memilih pilihan itu, kamu satu step lagi ini lebih maju. Tapi kan untuk menghandle kekurangan kita tuh butuh proses dan butuh waktu. Kayak gitu. Jadi ketika kita action, lama-lama apa? Jadi habit, kebiasaan. Kayak gitu loh. Ketika kamu sudah pengen untuk berubah, itu sebenarnya part of kamu sudah belajar menerima kekurangan kamu. Tapi kamu nggak membiarkan kekuranganmu begitu. Kayak ibarat kamu lihat ada anakmu kelaparan, kamu lihat aja anakmu kelaparan, kamu menyadari anakmu kelaparan, tapi kamu do nothing. Akhirnya apa? Ya anaknya jadi busung lapar misalnya. Tetap harus ada sebuah action. Oh, kita tahu anak kita lapar, maka kita akan memberi dia makan. Ada sebuah action yang dilakukan. Diem doang sama do something itu pasti beda outputnya. Jadi keputusan di tangan kalian. Kalian mau jadi orang seperti apa? Nah, pertanyaan kedua itu, kalian mau jadi orang seperti apa? Karena pada dasarnya kita tuh main karakter. Ibarat kita bikin The Sims nih, karakter The Sims. Kita bisa taruh tuh mau sifatnya apa. Sebenarnya kamu juga kayak gitu. Kita semua tuh kayak gitu. Kita yang menentukan hidup kita tuh mau dibawa kemana. Karena kita yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, bukan orang lain. Kita yang punya kontrol. Yes. Napas dulu ya. Oke. Tapi tadi aku tertarik juga dengan perspektif menerima itu tidak sama dengan membiarkan. Kalau tadi kita bilang gue nerima, ini gue apa adanya, tapi do nothing ya itu mungkin lebih ke ranah membiarkan tadi gitu ya. Gitu. Dan Kak Jen tadi kita sempat bahas juga tentang self wholeness itu bisa dari berbagai macam aspek, dari yang emosi, kemudian nurture, kemudian connected. Tadi juga beberapa kali kita sebut dengan alam semesta, mungkin gak hanya semesta tapi ya yang lebih kecil lagi alam aja gitu. Alam sekitar kita kan juga kita sering dan banyak dikelilingi sama alam gitu, nature gitu ya. Nah, kalau terkoneksi dengan alam, menurut alam nature maksud aku, itu menurut Kak Jen bisa nggak sih membantu kita untuk menjadi manusia yang satu langkah lagi menjadi manusia yang lebih utuh gitu? Sangat. Alam tuh sangat membantu. Sebenarnya nature tuh sangat baik. Menurut aku ya. Sometimes manusia aja yang nggak bisa bersyukur. Malah merusak alam ya. Yes, betul. Menurut aku alam itu sangat baik. Kenapa aku bisa bilang alam itu sangat baik? Gini, alam itu membantu kita dalam berbagai hal. Tanpa kita sadari. Kayak gitu loh. Sekedar kita, misalnya nih, kita tinggal di Jakarta. Kalian di Jakarta buat sih? Jakarta. Oh ya udah. Pinggiran. Kita tinggal di Jakarta. Dalam kota yang super hektik. Ya kan? Kita tinggal di kota yang super hektik nih, salah satu kota terhektik nih. Kemudian one day kita pergi nih. Mungkin kita pergi ke hutan. Kita lihat air terjun. Sekedar kita cuma duduk, hirup udara, terus mendengar suara kicauan burung, mendengarkan suara air terjun, mendengarkan suara-suara dari hutan, bikin kita lebih rileks nggak? Banget. Yaudah. Apa cuman hanya mendengar suaranya itu dari YouTube aja buat mau tidur udah senang banget tuh aja. Itu artinya yes, betul. Itu artinya apa? Alam membantu kita. Dari kamu yang super mumet mungkin pikiranmu, jadi setidaknya kamu beristirahat sejenak. That's why pelihara alam kita dengan baik. Kalau misalnya alam ini nggak ada, tempat refreshing kita pun juga makin lama makin berkurang. Iya. Gitu loh. Mau lagi. Mau lagi. Nggak ada alam. Iya, agak sintetis kan. Beda. Sintetis sama asli vibes-nya beda. Beda vibes-nya beda. Makanya. Ya tiba-tiba ada pohon di tengah gedung aja. Kan aneh itu. Kita malah mempertanyakan ngapain sih dari sini gitu. Nggak marah gitu ya. Lagi-lagi kita mungkin masih belum aware, kita masih belum accept gitu. Kak Jen, terakhir nih mungkin apa pesan untuk warriors yang mendengarkan mengenai si
self-wholeness ini atau mungkin si piramid yang ada berapa tingkatan tadi tuh, Kak Jen? Oke, untuk para warriors yang mendengarkan, ini sih pesan aku. Tujuan kalian bukan untuk menjadi orang yang sempurna, karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tujuan kalian setidaknya menjadi orang yang bijaksana aja. Nggak usah muluk-muluk jadi sempurna. Bijaksana aja. Dan untuk mencapai kebijaksanaan ini, ya dengan pelan-pelan kita belajar untuk menghadapi masalah. Jadi para warriors yang mungkin saat ini mengalami masalah, it's okay. Step back dulu nih, mundur dulu selangkah. Kemudian kamu lihat secara keseluruhan. Ini saatnya kamu latihan. Kalau nggak ada masalah, kamu jadi nggak latihan. Kalau nggak ada masalah, kamu jadi nggak belajar. So it's okay nih kalau misalkan kita punya masalah, karena masalah ini akan membuat kita itu jadi lebih menuju pelan-pelan ke self-wholeness. Step by step aja. Nggak usah terlalu langsung, aku mau langsung self-love. Ya nggak bisa, kayak gitu. Aku mau langsung self-wholeness. Ya nggak bisa, self-love aja belum lewat. Jangan kan self-love, self-awareness aja mungkin belum lewat gitu kan. Naik tingkat, nggak apa-apa. Dan belajar apresiasi diri setelah kalian berhasil melakukan itu. It's okay. Kayak gitu. Diem gue nih. Pelan-pelan aja gitu. Bener pelan-pelan ya. Nggak masalah kalau kita step back dulu untuk menuju 3 langkah ke depan. Kayak gitu ya, Bener. Kak Jen ya. Nggak apa-apa. Oke. Baiklah, Warriors. Sampai sini dulu podcast Disco kali ini. Terima kasih banyak Kak Jennifer yang sudah bersedia untuk sharing soal self-wholeness di episode kali ini. Ternyata masih ada di atas self-love ya. Betul, itu. By the way kita sudah pernah bahas self-love juga di Bener, episode. baru Silakan mau bilang. cek Episode ke berapa ya? silakan main-main Ada ke kok, kbrprime.id ya. main-main aja, ada Disco, ada banyak topik-topik tentang self-love sebelumnya. Nah, thank you juga Warriors, dan juga terima kasih karena podcast kali ini didukung oleh Hutan Itu Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk ikutin series Segala Dalam Diam di YouTube yang bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase lost soul dan bingung dengan hidupnya dan juga sedang berusaha untuk bangkit. Nah, kalau dalam podcast Disco kemarin kita udah menghadirkan episode mengenyahkan rasa hampa, nanti di episode berikutnya kita akan mengupas tentang forest bathing, yakni self-healing di hutan. Nah, ini yang berhubungan dengan tadi ya, berkoneksi dengan alam. Bener banget. Asik banget, habis kita kelar podcast nanti yang berikutnya kita langsung ke hutan sih. Iya deh, kita Bu Produser ke hutan deh. Lirik ya. Udah diagokin nih. Oke, ya, Bu guys. Produser ya. Terima kasih juga buat kamu yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya juga jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwamu sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id ya. Gue Yasmin. Gue Don, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye. Bye.